perkembangan nilai agama dan moral. Ada 3 pendapat ahli, yaitu yang pertama, menurut Lauren Corbett, perkembangan moral merupakan pelunas modifikasi dan penyempurnaan atas teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua yaitu teori Jean Piaget. Piaget menyatakan perkembangan moral terjadi dalam 2 tahap yang jelas. Yang pertama tahap realisme moral dan tahap kedua disebut tahap moralitas otonomi. Dan yang terakhir yaitu teori menurut John Dewey. Perkembangan moral John Dewey memiliki kesamaan dengan perkembangan Piaget. Selanjutnya, tahapan perkembangan moral menurut Lauren Corbett ada 3 tahap, yaitu 1. Tahap prakonvensional. Tahap ini terjadi pada anak sekitar usia 4 hingga 9 tahun. Tahap ini, tingkah laku anak akan tunduk pada peraturan dari luar. Tahap kedua yaitu konvensional. Pada tahap kedua ini, perilaku moral anak dikendalikan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan disepakati. Yang ketiga, tahap pasca konvensional. Pada tahap terakhir ini, perilaku anak sudah dikendalikan oleh nilai atau prinsip-prinsip yang dipegangnya, sehingga memungkinkan nilai-nilai atau aturan secara luas. Selanjutnya yaitu tahapan menurut Jean Piaget. Jean Piaget membagi 2 tahapan, yaitu tahap realisme moral usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak ditentukan oleh taatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Tahap kedua disebut moralitas otonomi, usia anak 10 tahun ke atas. Ini berbarengan dengan tahap perkembangan kognitif operasional formal, yaitu tahap di mana anak mampu untuk berpikir abstrak, memahami, dan memecahkan masalah berdasarkan asumsi, dalil, atau teori tertentu. Yang terakhir yaitu tahapan menurut John Dewey. Tahap perkembangan menurut John Dewey dibagi menjadi 3, yaitu tahap pramoral atau konvensional. Pada tahap ini, sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh impuls biologi dan sosial. Yang kedua, tahap konvensional. Perkembangan moral manusia pada tahap ini banyak didasari oleh sikap kritis dan kelompoknya. Yang ketiga, autonomous. Pada tahapan ini, perkembangan moral manusia banyak dilandasi pada pola pikirannya sendiri. Baiklah, selanjutnya karakteristik nilai agama dan moral. Pada usia 4-5 tahun, anak sudah dapat menyanyikan lagu-lagu bernuansa Islami, lebih dari 3 lagu, berdoa sebelum melakukan kegiatan, mengucap salam, melakukan gerakan ibadah, mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan, seperti pemahaman perilaku baik, buruk, sopan, santun, dan sebagainya. Pada usia 5-6 tahun, anak selalu mengucapkan terima kasih, menolong teman atau orang dewasa, mengenal agama yang dianut, mengajarkan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, dan sportif. Pada usia 6-8 tahun, anak sudah bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menjaga kebersihan lingkungan, mengucap salam jika bertemu orang lain. Adapun stimulasi yang dapat diberikan pada anak usia 4-5 tahun yaitu 1. Ajarkan anak untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar dan melakukan kegiatan. Ajarkan anak untuk selalu berperilaku baik. 3. Mengajarkan anak mengenal huruf hijaiyah. 4. Mengajarkan anak gerakan-gerakan sholat. Selanjutnya, pada usia 5-6 tahun, 1. Ajarkan anak untuk membantu dan menolong orang lain. 2. Ajarkan anak untuk mengerjakan sholat dan berwudu sebelum sholat. 3. Ajarkan anak mengenal agama dan tempat beribadah. Selanjutnya, pada usia 7-8 tahun, ajarkan anak selalu mengerjakan sholat 5 waktu. 2. Ajarkan anak menulis dan mewarnai kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dapia? Baik, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang cara wudhu dan gerakan sholat. Siapa yang sudah bisa sholat? Aku. Siapa yang mengajari Dapia gerakan sholat?
Mama. Mama dan Ya. Ya, pinter. Di sini kita mengambil gerakan wudhu terlebih dahulu. Pertama-tama membasuh kedua telapak tangan. Ya, gosok-gosok sebanyak 3 kali. Kemudian kumur-kumur. Kemudian hirup hidung. Cuci muka. Kemudian tangan dari sini sampai siku. Dari tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Kanan 3, kiri 3 kali. Kemudian usap kepala 3 kali. Telinga kanan 3 kali. Telinga kiri 3 kali. Dan kemudian sholat. Gerakan sholat ada berapa gerakan? Coba hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ada 8 gerakan. Gerakan yang pertama yaitu berdiri tegak. Kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, tangan dikepalkan di kedut. Ya, tangan kanan di atas. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu ruku ya. Ya. Setelah ruku, iktidal, kemudian sujud. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Dan terakhir, salam kanan dan kiri. Coba ibu mau tanya, sholat maghrib ada berapa rakaat? 3. 1, 2, 3. Kalau sholat subuh ada berapa rakaat? 2. 2. Jadi 2, Bu. 2 rakaat. Coba ibu mau tanya, Dapia suka tidak ikut ayah sholat? Suka. Sholat apa? Maghrib. Sholat Maghrib. Berapa rakaat tadi? 3 rakaat. Sholat ada berapa waktu? 5. Apa saja? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Gerakan ruku, Dek. Duduk di antara 2 sujud.